Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali bersama-sama kita hadir di tempat ini untuk mengucap syukur. Mari sama-sama kita satu dalam doa, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan bersama-sama mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah kami terima hari ini ya Tuhan. Kebaikan demi kebaikan biarlah terus kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami datang membawa pujian kami Tuhan. Kami datang membawa tubuh kami ya Tuhan, semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kami kembalikan hati kami kepadamu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau memuji-muji Allah yang besar, Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Berkati ibadah hari ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ada dalam kendali-Mu ya Roh Kudus. Kami juga bersepakat berdoa untuk hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk menaburi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kiranya ketika firman-Mu itu Tuhan ditebarkan jatuh ke dalam tanah ke hati kami yang baik sehingga bertumbuh berbuah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kiranya pujian ini menjadi pengakuan di hadapan kita bahwa kalau sampai saat ini saya dan saudara ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti mari sama-sama kita pujikan pujian. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati,
di hadapan Tuhan, wanita-wanita. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari bapak-bapak juga katakan, aku ada hari ini karena Tuhan. Mari bapak-bapak, pria-pria, pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini di media sosial katakan bahwa ada jalan lain di luar Yesus. Tapi kita percaya, kita di sini adalah orang-orang pilihan. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus sendiri yang berkatakan, Yesus akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kiranya pujian ini menjadi pengakuan kita bahwa sampai selama-lamanya Yesus adalah jalan kehidupan. Mari sambil bersorak-sorai kita angkat pujian Yesus, Engkau jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Masih tetap tinggal berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Karena pujian ini pujian yang bersemangat yang akan memberikan kita kekuatan ketika kita memuji dengan sungguh-sungguh. Kasih setiamu nyata bagiku. Bahwa saya dan saudara selalu diberkati, bahkan kita dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati,
ikuti gerakan saya. Dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Coba toleh kiri kanannya. Kamu juga diberkati. Karena anugerah Tuhan bagiku. Coba toleh kiri kanan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan bukan saja diberkati, tapi Tuhan katakan kita dilimpahi. Mari sama-sama kita semua yang saat ini hadir, kita siapkan tanah hati kita yang sebentar akan ditaburi oleh kebenaran firman-Nya. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan untuk setiap pribadi lepas pribadi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah menyerah. Walaupun saat ini mungkin kita ada yang dalam kesesakan. Sesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar.
kita katakan bahwa kita punya Yesus yang besar. Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Waktu selanjutnya saya berikan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai atas apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kehidupan kita semua, atas penebusan yang Dia kerjakan, atas pendamaian yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu kami mengungkapkan iman kami kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kami semua, penolong dalam kehidupan kami. Umat-Mu yang terus percaya menaruh pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Melalui puji-pujian kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami naikkan dari kedalaman hati, ketulusan hati kami. Oleh karena itu kiranya menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tidak hanya melalui pujian tapi melalui sikap hidup kami, keseharian kami, cara berpikir kami, cara kami mengambil keputusan. Kiranya boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini. Sampai kepada jemaat yang akan mendengarkan, menerima berkat firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi penuntun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja saja dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan. Sampai saat ini, sampai detik ini kebaikan Tuhan dan kemurahan terus terjadi dalam kehidupan kita semua. Setelah seminggu yang lalu kita melewati hari Minggu Paskah, sebentar lagi saudara kita akan menikmati hari raya kemenangan bagi mereka, Idul Fitri, yaitu kita tetap terus menjadi berkat dimanapun kita berada, kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan berbicara tentang hari kemenangan,
Dalam iman Kristen setiap hari adalah hari kemenangan kita di dalam Tuhan. Amin. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan, yaitu memberikan kemenangan ketika Yesus memberikan nyawanya menjadi ganti korban penebusan supaya kita diselamatkan. Itulah menjadi momen kemenangan kita yang harus kita bawa dalam keseharian kita semua. Tema dalam bulan ini, tema yang tidak jauh dari tema yang berkesinambungan dari tema yang bulan lalu yang berbicara tentang kasih. Maka tema pada bulan April ini berbicara tentang forgiveness, berbicara tentang pengampunan, saudara. Pengampunan. Kalau ngomongin tentang pengampunan, maka kita melihat di balik ke pengampunan itu ada sebabnya. Berarti ada satu kesalahan, ada satu ketidakberesan, mungkin dikatakan ada satu kejahatan, ada satu dosa kalau dalam firman Allah. Dan untuk menutupi semua itu dibutuhkan namanya pengampunan. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca dalam Yohanes 19 ayat 30, kita membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat sebuah ayat yang luar biasa. Kalimat perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Dalam hitungan yang ketiga, Yohanes 19 ayat yang ke-30, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Katakan amin, saudara. Silakan duduk. Saudara, mungkin kita udah sering dengar ayat ini, membaca ayat ini. Mungkin di tahun-tahun yang lalu sering kita melihat drama, saudara. Ada satu kata yang Yesus ucapkan sebagai kata terakhir Kristus Yesus di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Bahasa Inggris gak pakai kata it is finished. Dalam bahasa Yunani pakai kata tetelestai. Arti kata tetelestai ini artinya sudah selesai. Arti lain itu artinya dibayar lunas, dibayar lengkap, dibayar komplit. Karena sesuatu yang harus menjadi tanggungan, harus diselesaikan, maka harus dibayar kan sesuatu tanggungan itu. Tanggungan itu entahkah itu sebuah kesalahan, entah apa itu sebuah hutang dan sebagainya kan harus dibayar. Dan kata sudah selesai ini, tetelestai ini adalah satu kata yang dahsyat, saudara. Artinya yang begitu dalam, menutup pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Dikatakan di sini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara bisa bayangkan gak kalau Yesus mati di atas kayu salib dan dia tidak mengatakan sudah selesai. Karena saudara perlu pahami ketika Yesus mengatakan sudah selesai, artinya segala dosa umat manusia, segala kenajisan umat manusia, kekotoran umat manusia, dia harus menanggung seluruhnya. Ketika semuanya sudah tertampung dalam hidupnya, dia katakan sudah selesai. Ini kan pekerjaan yang selalu saya ingatkan kepada kita semua, pekerjaan yang gak bisa kita lakukan. Dan selalu saya ingatkan meskipun kita sendiri yang menggantikan Yesus di atas kayu salib, kita mau mati 10, 20, 100 kali di atas kayu salib, tetap gak akan bisa membereskan dosa kita, saudara. Karena hanya pribadi yang mampu, yang bisa mengerjakan, yang mampu dan mau mengerjakan. Pribadi yang sempurna akan kasihnya, sempurna dalam kuasanya, hanya terdapat dalam Yesus Kristus. Dia katakan sudah selesai. Kalau dalam bahasa bisnis
Tetelestai ini dikatakan artinya ya, tetelestai, hutang sudah selesai. Sudah dibayar lunas, nggak ada tanggungan lagi. Beres semuanya, sudah komplit. Tapi kalau dalam bahasa perang, kata ini juga diucapkan ketika pasukan dia menyerang sebuah daerah atau bangsa di mana mereka bertujuan untuk menaklukkan daerah tempat tersebut. Ketika sudah beres peperangan itu sudah selesai, salah satu panglima pemimpin dari pasukan itu dia akan berdiri lalu dia berteriak tetelestai. Artinya sudah menang kita. Artinya peperangan sudah selesai dan kita menang dan kita sudah menaklukkan. Itulah yang Yesus katakan buat kehidupan kita semua. Yesus sudah menang di atas kayu salib, makanya dia katakan sudah selesai. Kemenangan itu untuk siapa? Untuk kita semua. Makanya pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan memahami kita bukan sekedar diampuni sama Tuhan Yesus. Kita bukan sekedar cuman diberkati. Kita bukan sekedar menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, bukan sekedar hanya untuk alami mujizat. Tapi di balik semuanya itu ada sebuah nilai yang sangat besar yang tidak ternilai. Yang menghasilkan sebuah status dalam kehidupan kita sudah diampuni. Yesus sudah selesai di atas kayu salib, artinya pengampunan itu turun dalam kehidupan kita semua. Karena Yesus kan mengambil semua dosa, kutuk dosa itu semua. Bahkan murka Allah itu Yesus tampung semuanya dalam hidupnya. Dan dia katakan, tetelestai, sudah selesai, sudah menang. Ini yang menjadi salah satu aspek dalam pesan Injil atau berita sukacita itu, ketika kita memahami bahwa kita membutuhkan namanya pengampunan itu, membutuhkan namanya forgiveness yang sesungguhnya dari Tuhan. Maka kita akan memahami satu hal yang pertama adalah bahwa setiap manusia telah gagal memenuhi standar moral Allah. Kegagalan manusia mengikuti standar moral Allah sehingga manusia menyakiti hati Tuhan, sehingga manusia jatuh berkelimpangan di dalam dosa, di dalam lumpur kubangan dosa. Namun Yesus dikaruniakan supaya kita selamat. Itu loh kasih Allah dalam kehidupan kita semua yang begitu luar biasa. Kita semua pernah berbuat dosa. Kita gagal mencapai tujuan hidup yang benar. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Bertindak dengan cara yang bertentangan dengan cara kebenaran di dalam Tuhan. Bahasa lainnya kita memberontak. Kalau dalam arti dosa, hamartia itu artinya tidak sampai tujuan. Dosa itu simpel artinya, enggak sampai tujuan. Tujuan Allah, perintah Allah seperti ini kita menentang, kita lakukan sebaliknya. Bahkan bisa jadi perintah Allah seperti ini kita meleset sedikit, tapi tetap enggak sampai di situ. Mungkin kita merasa ini udah bener nih, tapi enggak sesuai dengan apa maksud Tuhan. Dosa, itu arti dosa, tidak sampai tujuan. Kalau saudara dilogikakan saja, digambarkan ketika kapal itu berlayar, lalu dia harusnya koordinatnya derajatnya sekian, bujur sekian, lintang sekian, dia harusnya arahnya ke sini. Tapi dia meleset 1 derajat. Ketika perahu itu terus berjalan, dia berjalan dan ini berjalan, mungkin 10 meter gak kelihatan melesetnya. 10 kilo belum kelihatan. 100 kilo sudah mulai kelihatan sedikit-sedikit melesetnya. Tapi kok sudah berjalan separuh bumi mengitari 6.000 kilo, saudara bisa bayangkan nyasarnya bukan cuma 10 kilo, nyasarnya mungkin bisa di negara yang lain. Gara-gara 1 derajat itu yang meleset, yang awalnya menurut kita itu benar tapi tidak benar di hadapan Tuhan.
Makanya firman Tuhan itu datang untuk mempertajam hikmat dalam hidup kita, sehingga di dalam hikmat ini kita bisa membedakan. Saya suka pakai istilah ini, mana yang benar dan mana yang hampir benar. Sampai setajam itu. Dan kita butuh tuntunan Roh Kudus. Kemampuan cara pikir manusia sangat bergantung dengan keadaan situasi yang ada. Kepada suasana yang ada. Tapi Roh Kudus kan tidak. Dia akan terus mengarahkan kita. Mengingatkan kita, kehidupan kita semua. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Yesus tadi katakan, tetelestai. Penebusan itu sudah selesai. Dalam Kristus Yesus. Kalau berbicara pengampunan, orang yang diampuni, yang pertama dia harus tahu bahwa dia bersalah, ya kan? Bahwa dia tidak benar. Makanya orang yang merasa benar terus, dia nggak merasa bersalah di hadapan Tuhan, ya. Gimana mau diampuni? Karena dia sendiri merasa tidak bersalah, ya kan? Padahal semua manusia, kata firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada opsi bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan selain kita harus menerima pengampunan dari Tuhan. Makanya pentingnya kita menghargai pengampunan dari Tuhan. Dan terus mengingat bahwa hidupku adalah orang yang sudah diampuni Tuhan. Ketika kita sudah diampuni, yang artinya sudah selesai, beres, sudah tidak ada, statusmu sudah diubahkan. Menjadi status yang baru di dalam Tuhan. Maka berlakulah mengikuti sang pengampunmu yang memberikan. Saudara, kalau tiba-tiba saudara misalnya punya tanggungan besar, sesuatu yang besar saudara nggak bisa bayar, ya kan? Karena satu dan lain hal kita nggak bisa bayar, tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal. Tahu-tahu waktu kita diberikan kabar, Pak, hutangnya sudah dilunasi. Saudara apa? Apakah saudara kesel? Apakah saudara tiba-tiba marah? Ngapain ada orang bayarin hutangku? Nggak mungkin, saudara. Saudara pasti bersuka cita. Lalu saudara pasti akan mencari, siapa yang bayar saya? Dan Tuhan mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Sehingga Yesus cuma katakan satu hal dalam kehidupan kita semua, follow me, ikut aku. Berbicara pengampunan, maka kita harus diingatkan, disadarkan bahwa kita dulunya orang berdosa, namun sekarang sudah menjadi orang yang baru di hadapan Tuhan, orang yang sudah diampuni, yang sudah ditebus di dalam Tuhan. Jadi itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, bahwa dosa memisahkan kita dari hubungan yang benar dengan Tuhan, ya kan? Karena dosa, hubungan manusia itu kan nggak mudah dengan Tuhan. Ada keterpisahan. Ada sebuah jarak yang gak bisa kita lewati lagi karena dosa itu. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu dahulu yang dahulu jauh sekarang sudah dekat karena sudah diperdamaikan, ya kan, melalui Kristus Yesus. Karena sudah alami pengampunan itu. Tanggungan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar kembali sangat mengerti betapa bahayanya dosa itu kalau kita pelihara dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu jangan lagi diperhamba oleh dosa. Ketika kita terpisah dari Tuhan, lalu Allah begitu penuh rahmat dan kasih-Nya. Sehingga muncullah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia mengaruniakan mengutus anak yang tunggal. Supaya kita semua orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Allah mengutus sang pendamai itu, yaitu Kristus Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Dan ia, yaitu Yesus Kristus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bahkan dikatakan, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Semua orang mengalami pengampunan. Ada satu titik di mana seluruh dunia memang mengalami pengampunan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Namun respon yang benarlah yang dikatakan di Yohanes 3:16, yang percaya tidak binasa. Makanya kita harus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku sudah mengenal Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya. Bukan saja Allah yang hanya duduk bertahta di sorga yang mulia, tapi dia juga turun ke dalam dunia. Bahkan firman itu menjadi manusia, berdiam di tengah-tengah manusia. Mengadakan hal-hal mujizat sampai hal yang terbesar, yaitu di atas kayu salib dia menanggung semua dosa umat manusia. Tidak berhenti sampai di situ, di hari yang ketiga dia bangkit. Lalu Roh Kudus turun untuk diam di dalam pribadi setiap orang-orang percaya untuk menerima kuasa yang dahsyat, kuasa Allah Roh Kudus. Dahsyat sekali Allah kita. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa ketika Yesus datang, dia sebagai pendamaian menjadi bagian dari paket pengampunan yang kita terima. Sehingga kita kembali bisa menjalin sebuah hubungan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Maka di Ibrani dikatakan kita bisa datang kepada Bapa dengan penuh keberanian, kita datang kepada Dia, ya kan? Kalau dulu bangsa Israel, wah mau berjumpa mendengar suara Tuhan aja mereka gemetar, saudara. Bahkan tidak semua orang yang bisa masuk ke bait Allah, kemah suci itu nggak bisa sembarang orang. Bahkan setiap tahun mereka harus melakukan korban. Namun Yesus selesaikan semuanya di atas kayu salib. Karena dia mengasihi kita semua. Yesus merestorasi kembali hubungan kita yang terpisah. Status keterpisahan kita, status keterasingan kita. Tuhan bereskan di atas kayu salib. Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Sehingga hubungan yang indah itu, yang kata firman Tuhan sekali lagi, firman Tuhan kata, kamu dahulu yang jauh, sekarang sudah dekat. Hal yang ketiga, bahwa pengampunan itu membebaskan kita dari segala dakwaan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Kita melihat ayat firman Tuhan ini, Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa pendakwa ini? Kita sudah tahu. Yang kerjanya di dalam pikiran kita menuduh-nuduh kita terus. Mendakwa kita terus. Yang mengungkit kehidupan lama kita semua. Yang berusaha mengungkit dosa-dosa lama kita yang kita sudah bereskan di atas. Yang Tuhan sudah bereskan dosa-dosa kita. Yang kita sudah bereskan bersama-sama dengan Tuhan. Iblis kan mendakwa siang dan malam. Makanya gak heran ada anak-anak Tuhan yang tidak terus membangun imannya. Yang kata firman Tuhan, pergunakan segala perlengkapan senjata Allah kan untuk melawan tipu daya iblis.
Yang dikatakan bahwa iblis itu nggak pakai senjata yang aneh-aneh, tapi dia pakai satu senjata yang presisi, panah berapi katanya. Dia akan terus mengintimidasi kehidupan kita semua. Karena iblis jelas nggak senang. Ketika status kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah diampuni. Iblis ingin kembalikan saudara. Padahal kita sudah dibebaskan kan, sudah keluar dari penjara itu. Iblis berusaha kembali menggait kita supaya kembali lagi menjadi ya residivisnya, balik lagi residivisnya dosa. Oleh karena itu kita perlu pentingnya bahwa kita sudah diampuni. Wah ini dahsyat. Sesuatu hal yang gak bisa aku kerjakan tapi Yesus sudah kerjakan. Maka aku akan menghormati dengan seluruh segenap hatiku. Aku menjaga keselamatan ini. Rasul Paulus kan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar dan takut kepada Tuhan. Artinya seperti itu. Jangan sampai kehilangan keselamatan ini dalam kehidupan kita semua. Jangan sampai kita kembali kepada bujuk rayu intimidasi iblis, kembali lagi ke kubangan yang sama, kembali lagi ke lubang yang sama. Kita sudah diangkat dari lumpur itu, sudah dibersihkan, bahkan diberikan jubah yang baru kata firman Tuhan. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, sudah tertinggal jauh di sana, sudah dibuang. Tapi natur manusia seringkali apa? Lebih suka ya kan? Dicari-cari lagi jubah yang lama kan enak dipakai. Kalau secara fisik, secara materi saudara, ya baju yang lama, baju kesukaan is oke dipakai saudara. Tapi ini berbicara tentang jubah kehidupan kita semua. Saudara kalau memperhatikan ada binatang namanya kudanil, habis di sungai bersih-bersih diri, lalu kalau udah siang dia cari kubangan lumpur lagi saudara. Kotor lagi, masuk lagi di kubangan itu. Enak, tapi itu memang ada fungsinya. Tapi itu berlaku untuk binatang saudara, untuk memberikan temperaturnya nggak terlalu panas karena di Afrika. Tapi kita nggak bisa menyamakan diri kepada seperti kudanil saudara ya. Kita ini anak-anak Allah. Yang kata firman Tuhan sudah diambil dari kegelapan, dari lumpur dosa itu sudah dibasuh dengan darah Kristus, menyucikan, membersihkan, bahkan diberikan jubah yang baru. Sebagai jubah anak-anak Tuhan yang kata firman Tuhan adalah pewaris tata kerajaan. Anak raja, saudara pernah lihat anak raja dikasih baju yang gembel? Saudara kalau lihat anaknya keluarga kerajaan Inggris, ada nggak baju? Anaknya, cucunya, bajunya gembel? Enggak, diberikan baju, jubah yang bagus. Bahkan sebelum keluar mereka dipersiapkan baju jubah yang bagus sekali. Itu untuk menandakan status ini anak kerajaan. Apalagi kita semua anak-anak Tuhan. Raja di atas segala raja. Kerajaan melebihi dari segala kerajaan dalam dunia ini. Kerajaan yang kekal sorga di sana. Mungkin secara materi ya kita nggak pakai jubah seperti kerajaan. Tapi jubah rohani kita itu sudah beda. Sudah ada tulisannya, anak Tuhan Yesus. Amin. Jangan kembali lagi mencari jubah yang lama saudara. Tapi pakai status itu dalam kehidupan kita semua. Kita harus ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Itu yang iblis kerjakan. Dia akan terus mendakwa. Kamu gak bisa, kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti itu. Kamu ikut Yesus sekarang lihat hidupmu tetap aja. Gak ada perubahan dan sebagainya. Dia akan mendakwa terus, iblis itu siang dan malam. Makanya penuhi hati dan pikiran kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu lengkap ya saudara ya. Dari ketopong semua, baju zirah, tameng, pedang, sepatu, ikat pinggang. Jadi iblis itu gak ada. Dia mau cari celah itu di mana. Tapi kalau kita hidup setengah-setengah, kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak suka menggali firman Allah, tidak suka membaca firman Allah, bagaimana perlengkapan senjata Allah itu akan hadir dalam kehidupan kita semua. Dan iblis kerjanya dia akan terus mendakwa. Dan ketika kita
hidup di dalam Tuhan, di dalam tuntunan Allah. Bahkan Roh Kudus tinggal mendiami dalam kehidupan hati dan pikiran kita semua. Maka kita siap berperang dengan semua tipu daya iblis dan semua dakwaan dan iblis. Kita bisa mengatakan bahwa aku anak Tuhan. Kita bisa lawan semua pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang kotor dalam kehidupan kita semua. Karena kita tahu adalah kita orang-orang yang sudah diampuni Tuhan. Sudah ada status baru. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab aku ini menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bahkan pribadi yang memberikan nyawanya supaya kita terlepas dari segala dosa-dosanya saja, Allah sendiri tidak lagi mau mengingat-ingat. Lalu mengapa kita yang harus mengingat-ingat lagi dosa kita, saudara? Mengungkit-ungkit lagi dosa kita. Lalu di ayat pasal yang ke-10 ayat 17. Pasal 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17. Firman yang sama. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Makanya hati-hati kalau kita menjalin sebuah hubungan, apalagi kita sebagai suami istri, anak dengan orang tua. Ketika masalah sudah selesai, lalu-lalu sudah selesai, saudara. Jangan diungkit-ungkit, nanti jadi sama kayak iblis, mendakwa. Dan itulah terjadi kehancuran banyak hubungan ketika ya hanya karena masalah sepele. Lalu iblis masuk dalam pikiran, saling mendakwa. Suami mendakwa istri seperti ini, istrinya gak mau kalah. Wah, catatan sejarahmu ada dalam hidupku. Tahun ini, tanggal ini, bulan ini kamu gini sama saya. Semua saling membeberkan fakta yang sejarah yang seharusnya sudah selesai, sudah dikubur. Yang kata firman Tuhan, Allah itu membuang dosa-dosa kita ini ke tubir laut yang paling dalam. Tapi kita manusia cari-cari lagi, digali lagi. Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Sebagai ayat terakhir. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kata Allah, tidak mengingat-ingat. Makanya segala trauma, kesalahan yang sudah selesai beres yang lalu, buang. Jangan diingat-ingat lagi. Ingat saja kebaikan Allah. Makanya pemazmur selalu mengingat, Allah itu baik. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Isi dengan kebenaran firman Tuhan. Minta damai sejahtera ketika kita ada masalah. Dengan pasangan kita, dengan anak, dengan siapapun. Ingat bahwa kita loh semua ini adalah orang berdosa. Yang alami pengampunan secara cuma-cuma. Maka tidak ada hak kita lagi untuk menghakimi orang-orang lain. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Kita saja loh diampuni. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau aku sudah alami pengampunan di dalam Engkau. Dan Engkau sudah mengatakan tetelestai. Artinya sudah selesai. Artinya sudah menang di atas kayu salib. Itu yang Kau berikan dalam kehidupan kami semua. Bahkan firman Tuhan katakan, Engkau sudah tidak mengingat-ingat lagi. Kau sudah membuang jauh dosa kami. Sejauh timur dari barat. Haleluya. Bahkan artinya ketika Tuhan membuang dosa itu. Seharusnya dosa itu sudah diketemukan lagi. Karena sudah beres di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kembali untuk mengungkit. Kita mengingat masa lalu kita ingat kebaikan Tuhan. Pandang Yesus, pandang ke depan.
Kita tidak lagi memandang apa yang di belakang. Kata Rasul Paulus, aku berlari dan aku menaruh pandanganku ke depan. Ke tujuan yang Allah berikan dalam kehidupan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menjadikan kami umat yang berkemenangan oleh karena pengampunan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kita nyanyikan dari awal, sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita angkat tangan kita dan berseru kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Bahkan Engkau memulihkan hati kami. Bahkan Engkau memberikan hati yang baru ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau menjadikan hidup kami hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari jemaat saja naikkan pujian ini sambil merenungkan firman Tuhan. Betapa besar. Renungkan, ingat apa yang Yesus sudah kerjakan buat saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Ku berterima, haleluya. Terima kasih Yesus.
bersyukur kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan betapa besar. Nanti dengan kasih khusus, nanti Bapak Alex berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya, haleluya. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari Bapak Ibu sekalian kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas segala yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib Tuhan. Kau beri kepada kami kasih karunia, yaitu kasih karunia pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kau beri kami pengampunan. Kami yang tidak layak Tuhan. Kami yang tidak memenuhi standar moralmu ya Allah. Untuk kami terima pengampunan. Kau layakkan Tuhan. Untuk kami bersama-sama dengan Engkau. Bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Kami yang banyak bermuran dosa. Kau layakkan. Dan kau ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami, Kau berkati kami, sehingga kami terhindar dari dakwaan-dakwaan yang ada Tuhan. Kami Kau layakkan, Kau tidak mengingat-ingat kami, dosa-dosa lama kami. Bahkan kami Kau berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Pengharapan-pengharapan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mengalami pembebasan yang hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Dan kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin dan percaya, kami akan bawa pulang firman-Mu. Dan kami akan terus praktekkan dalam kehidupan kami. Kami bukan hal yang lama, tapi kami menatap hal-hal yang baru untuk kami praktekkan di dalam nama Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya. Berkati Om Robert, berkati Tante Diana, berkati Pak Pastori yang ada ya Tuhan. Berkati gereja ini, terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, jemaat-jemaat yang ada, kami diberkati dengan luar biasa. Dan kami yakin dan percaya, kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kita semua. Yang percaya katakan, amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang ibu-ibu kolektan yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan. Mari sama-sama kembali kita akan tundukkan kepala untuk mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang berbahagia ya Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diampuni, bahkan sudah dilayakkan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih kiranya pengampunan itu terus kami bawa dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang takut dan selalu menghormati Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu semuanya. Ya, kita mau pengumuman sejenak. Dalam rangka Idul Fitri, maka ibadah tengah minggu sepanjang minggu ini akan diliburkan.
Jadi ibadah wanita hari Selasa libur, ibadah kaum pria hari Rabu libur, lalu doa hari Jumat libur, ibadah Unlimited Generation pemuda remaja hari Sabtu libur juga. Ya, tapi hari Minggu tetap ada ibadah Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang libur hanya ibadah yang di tengah minggunya saja. Ya, untuk jemaat yang berlibur atau mungkin ada yang keluar kota, ya kiranya Tuhan menyertai perjalanannya, Tuhan sertai liburannya. Untuk yang enggak pulang kampung, mungkin kampungnya di Pare, ya selamat berlibur juga, kumpul sama keluarga yang ada. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Saya serahkan kepada WL. Mari kita pujikan besar anugerah-Mu dalam hidupku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai sukacita kita kepada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menimpakan kasih karunia pengampunan yang sempurna terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah menolong ibadah sepanjang hari Minggu ini, dari ibadah pertama, kedua dan ketiga, ibadah yang terakhir ini. Hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat, segenap jemaat yang sudah hadir, bahkan yang mengikuti secara online, Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan usaha, dalam keluarga, bahkan dalam perjalanan mereka, khususnya di minggu ini Tuhan, di mana saudara kita juga merayakan hari raya mereka. Kiranya kami semua jemaat Tuhan tetap menjadi berkat, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan setiap perjalanan yang dilakukan Tuhan sertai, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan sukacita itu terus hadir dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, memberkati segenap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan secara khusus, persembahan pribadi, persembahan mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, bahkan persembahan-persembahan yang lain mereka berikan dengan sukacita. Yang mereka berikan dengan ketulusan, kami percaya Tuhan akan membalas berkali lipat dari sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala aspek kehidupan kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus berjalan mengikuti Engkau kemana Yesus menuntun kami. Kami itu mau tetap setia karena kami sudah alami pengampunan itu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami percaya kami akan membawa pulang segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Bersama-sama kita pulang membawa segala berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna itu menjadi bagian kehidupan kita semua, melingkupi kehidupan kita semua, menyertai kehidupan kita semua di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kuasa yang dahsyat menjadi bagian kehidupan kita semua mulai sekarang, esok sampai Maranatha. Kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang melimpahkan, yang mengerjakan pengampunan yang sempurna bagi kehidupan kita, yang menebus kehidupan kita semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua jemaat yang percaya akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita berlibur. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.